Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harram 'alaykum fihi as-siyam fahuwa yawmu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum fihi wa'azzimuhu wa tubu ila Allahi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah karibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat takbir merupakan satu kalimat berakhirnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila sudah sempurna bilangan puasa kalian 29 hari atau 30 hari, walitukabbirullaha, maka bertakbirlah memuji asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan kita memuji asma Allah Subhanahu wa taala, bertambah keyakinan kita kepada Allah, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Baru saja sepertinya kita mengucapkan satu bulan yang lalu dengan kalimat marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya syahrul azim. Pada hari ini kita ucapkan kepada Ramadan, wadda'i ya Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan, selamat tinggal bulan yang di dalamnya penuh ampunan dan ganjaran. Ramadan pasti akan datang di tahun depan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan? Banyak orang yang sibuk mempersiapkan di hari raya, tapi lupa ketika untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan ibadah Ramadan ketika orang itu berpuasa, ketika dia bergerak badannya di malam hari, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kharaja min dzunubihi kayawma waladathu ummuh. Hari ini seluruh dosanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu bersih, suci, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibundanya. Yang kita khawatirkan adalah hadirin, baju kita lebih indah daripada amalan kita. Baju kita lebih bagus daripada harga amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju kita lebih mahal ketimbang mahalnya amaliyah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat menghisab diri kita sendiri. Berapa banyak amaliyah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Berapa banyak kealpaan, berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan, yang kita khawatirkan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abghadul ibadi ilallah man kana thawbahu khairan min amalih. Kata baginda Rasul, sejelek-jeleknya pakaian yang kamu kenakan adalah sauban khairan min amalih. Bajunya lebih bagus daripada amalnya, bajunya lebih indah dari amalnya, bajunya lebih mahal dari amalnya. Kalau bajunya ratusan ribu, jutaan rupiah,
tapi amalnya bisa jadi tidak diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thiyabal anbiya wa amaluhul jabbarin. Baju yang mereka kenakan adalah bajunya para nabi. Baju yang mereka gunakan adalah baju kebesaran. Tapi amalan yang mereka lakukan adalah al-jabbarin, amalan-amalan pendosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hubungan yang harus kita bangun pada momen Idul Fitri ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu." Akan aku timpakan bencana di mana kalian saja berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hablum minallah, mereka yang baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan mereka yang baik hubungannya kepada sesama manusia. Momentum yang baik ini, momentum yang berharga ini, mari kita lapangkan dada kita. Mari kita hapuskan dosa-dosa saudara kita. Kalaulah dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hapuskan juga dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Seorang istri, jangan dulu kau pergi ke tetanggamu. Jangan dulu engkau pergi kepada sanak saudaramu. Datangi suamimu, minta ridhonya, karena 1 tahun, 1 bulan, bahkan setiap hari pasti ada keluh kesah seorang suami kepada istrinya. Pasti ada sumpah serapah seorang suami yang membuat malaikat langit, yang membuat seluruh makhluk Allah murka kepadamu. Wa ayyuma imra'atan atas zawjaha, apabila seorang istri durhaka kepada suaminya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Seluruh malaikat Allah, seluruh makhluk Allah akan melaknat kepada istri tersebut. Di hari yang baik ini, di hari membuka lembaran baru, masih ada suami kita sholat id bersama kita, masih ada pasangan kita ada di hadapan kita. Cium tangannya, minta ridhonya. Idza qalat mar'atu li zawjiha, apabila ada seorang istri yang pernah berkata kepada suaminya, ma ra'aita minka khairan qad, saya tidak pernah menemukan kebaikan di sisimu walaupun sedikit. Tidak ada kebaikanmu sedikit pun. Hidup kami begini-begini saja ketika berumah tangga denganmu. Maka ketahuilah, faqad habita amalu, maka seluruh amalan istri tersebut tatkala bicara seperti itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang Allah berikan kepada kita hari ini, Allah berikan maaf kepada setiap hamba-hambanya. Maka minta maaf dan ridolah kepada suami kita. Dan kepada seorang suami, pasti kita pernah punya dosa kepada istri kita. Pasti kita pernah menelantarkan anak kita. Anak kita butuh sesuatu, istri kita butuh sesuatu. Kadang suami tidak sanggup memenuhinya karena keterbatasan seorang suami, bukan karena kemalasan. Kalau ada kemalasan, kalau ada kata-kata yang kasar selama 1 tahun, kalau ada terbesit kesalahan, hari ini masih Allah panjangkan umur kita, hari ini masih Allah pertemukan kita dengan istri kita, maka buat seorang suami, mereka tidak perlu berbuat dosa besar, mereka tidak perlu berbuat maksiat besar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ayyudayya may yakut. Cukup mereka melantarkan istri-istri dan anak mereka, sudah dicatat sebagai dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, minta ridho kepada istri kita. Di hari yang baik ini, minta ridho kepada anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua seorang anak. Kita dilahirkan bukan dari sebongkah batu. Kita dilahirkan bukan dari secercah awan, tapi kita dilahirkan dari ibu dan ayah. Bagaimana seorang ibu dan ayah memperjuangkan kita. Orang lain belum kenal kita, saudara. Orang lain belum pernah melihat rupa kita. Bahkan kita belum pernah berwujud, orang tua kita sudah pernah mendoakan kita. Di dalam kandungan 9 bulan, ibu kita berkata, semoga Allah memuliakan anak saya,
Semoga Allah membuat kejayaan buat anak saya. Semoga Allah memberikan keberkahan buat anak saya. Istri kita belum kenal kita, masyarakat sekitar belum kenal kita, bahkan rupa kita belum ada, tapi orang tua kita sudah mendoakan untuk kebaikan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa luhur nilai orang tua kepada kita. Berapa banyak jasad kedua orang tua kita. Tidak ada manusia makhluk yang sempurna di jagat ini sayangnya. Tidak ada makhluk yang paling cinta, secinta di jagat ini kecuali kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah makhluk yang apabila kita senang, dia adalah orang yang pertama kali senang mendengar kebaikan kita. Orang tua kita adalah makhluk yang pertama kali susah, bersedih apabila dia mendengar kesedihan dan keluh kesah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang Alqamah meregang nyawa, bagaimana seorang yang soleh Alqamah selalu ikut perang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Alqamah ketika hingga sulit mengucapkan kalimat syahadat, nyawa tidak dapat keluar dari badannya, ruh tidak dapat keluar dari jasadnya. Sahabat diutus untuk menemui seorang ibu yang tua renta. Ditanyakan kepada seorang ibu, "Wahai ibu, dosa apakah anakmu terhadapmu?" Alqamah orang yang baik. Dia selalu ikut perjuangan baginda Rasulullah. Tapi kenapa di akhir hayatnya dia susah meregang nyawa karena durhaka kepada seorang ibu? Ibunya tidak mau memaafkan Alqamah. Ibunya sakit hati kepada Alqamah sehingga nafasnya masih berada di tenggorokan, tidak mau keluar dengan cara husnul khotimah. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu yang kering, kita bakar jasadnya Alqamah karena dia susah meregang nyawa. Kabarkan kepada ibundanya, kabarkan kepada orang tuanya untuk memaafkan Alqamah. Kalau tidak, kami akan bakar dia punya jasad." Lalu dikirim utusan dari baginda Rasulullah SAW untuk menemui ibunya. Sahabat tersebut bertanya, "Wahai ibu, Alqamah belum bisa meninggal dunia. Sudikah kiranya engkau memaafkan kesalahan dan tutur kata yang menyakitkan dari anakmu?" Maka ibu itu bilang, "Tidak wahai saudaraku, aku belum bisa memaafkan kesalahan anakku." "Apa kesalahan anakmu?" "Satu ketika aku ingin meminum segelas susu. Dari belakang tergambar bayangan besar yang merebut susu itu. Kemudian orang itu berkata, 'Ibu, jangan minum susu ini. Susu ini adalah susu untuk istriku.'" Alqamah berkata demikian. Ibunya sakit hati saudara. Ibunya perih hatinya sehingga Alqamah sampai akhir hayatnya dia tidak dapat meregang nyawa. "Bu, kalau kau tidak mau memaafkan anakmu, maka Rasulullah SAW akan membakar jasad anakmu." Dengan mengucurkan air mata, orang bisa sakit hati dengan perkataan kita hadirin. Tetangga kita bisa sakit hati dengan kata dan cakap kita. Istri kita bisa sakit hati dengan perkataan kita. Tapi orang tua kita, sesakit-sakit hatinya mereka dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, di lubuk hati mereka yang paling dalam pasti ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang yang sangat besar kepada kita, dan masih mau memaafkan kesalahan anaknya. Seorang anak yang sudah melantarkan orang tuanya, seorang anak yang sudah menghukum orang tuanya dengan hukuman pidana dan tuntutan perdata 1 miliar karena orang tuanya mengambil pokok kayu di hutannya. Dituntut orang tuanya 1 miliar di persidangan orang orang tuanya. Seorang anak yang sudah menghukum orang tuanya dengan hukuman pidana dan tuntutan perdata 1 miliar karena orang tuanya mengambil pokok kayu di hutannya. Dituntut orang tuanya 1 miliar. Di persidangan orang tuanya menangis, mengucurkan air mata. Hakim berkata, "Wahai ibu, apa yang membuat engkau menangis? Apakah karena penjara yang akan menantimu atau denda yang sangat banyak?"
Sang ibu berkata, "Saya menangis bukan karena denda 1 miliar. Saya tidak takut di penjara. Yang saya khawatirkan adalah anak saya benci kepada saya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di rumah kita masih ada satu keramat yang hidup. Hari ini di rumah kita masih tinggal keramat yang hidup. Jangan datangi orang lain dulu. Jangan datangi tempat-tempat yang penting terlebih dahulu, kecuali memohon ridho dan kedua orang tua kita. Ada orang yang sudah rindu dengan orang tuanya, sudah lama ditinggal orang tuanya, sudah lama tidak mendengar suara dari orang tuanya. Tahun kemarin masih ada suara orang tuanya. Tahun kemarin masih bisa mencium tangannya. Di hadapan orang tua kita, kita tatap wajahnya, kita pegang tangannya. Tangan itu pernah menggandeng kita, saudara. Tangan itu pernah menggendong kita. Tangan itu pernah memandikan kita. Tangan yang tidak pernah lelah mengurus kita. Tangan yang mengurus, terus mengurusi kita sampai sekarang. Tangannya hari ini menjadi keriput. Muka itu menjadi keriput asbab lelahnya mengurus anak-anaknya. Betapa durhakanya seorang anak, betapa maksiat besar seorang anak apabila dia melukai hati ibu dan ayahnya. Hari ini kita masih bisa berbicara, mengobrol dengan orang tua kita. Dia adalah manusia yang paling banyak mengajarkan kita bicara. Dia adalah manusia yang paling banyak mengajarkan kita mengobrol di atas dunia. Celaka seorang anak ketika dia menjadi anak yang sukses di atas dunia, tapi dia enggan bertemu dengan keramat hidupnya. Temui orang tua kita. Saudara kita sudah sebagian berangkat ke kampung, bukan untuk beli oleh-oleh, saudara, bukan untuk mencicipi kuliner. Mereka datang untuk memeluk kedua orang tuanya. Setelah ini ada orang tua kita, apalah daya dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Yang orang tuanya sudah tidak ada, datangi makamnya, datangi kuburannya. Itu adalah orang terlelah di atas dunia. Itu adalah orang tercapek di atas dunia. Kalau kita capek mengeluh ketika orang tua kita sakit, ketika orang tua kita pikun, berapa puluh tahun, berapa belas tahun orang tua kita menanggung keluhan itu, saudara. Dia tidak pernah capek mengeluh. Dia tidak pernah bilang di telinga kita, "Nak, ibu sudah capek mengurusmu. Nak, ayah sudah capek, ayah sudah lelah membiayaimu." Tapi jiwa yang sudah tua itu, jiwa yang setelah rentak itu tidak pernah mengeluh kepada anak-anaknya. Bahkan sampai hari ini masih ada kedua orang tua yang mengais nafkah, padahal anaknya adalah orang kaya. Anaknya makan enak, sedangkan orang tuanya makan seadanya. Anaknya berpakaian indah, sedangkan orang tuanya berpakaian lusuh. Anaknya bisa jalan ke sana kemari, sedangkan dia tidak pernah melihat orang tuanya. Padahal dialah dulu manusia yang sering memberikan kita makan. Dialah manusia yang dulu sering mengajak kita jalan-jalan. Dia adalah manusia yang dulu mengenalkan kita ke tempat ibadah, saudara. Dia adalah manusia yang dulu sering mengenalkan kita kepada orang-orang yang soleh. Dialah manusia yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah arti Idul Fitri ini kecuali tanpa maaf dari saudara-saudara kita? Apalah arti Idul Fitri ini tanpa maaf dari tetangga kita? Apalah arti Idul Fitri yang bagus dan indah ini apabila kita masih menyimpan kebencian kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita yang dulu kecil kita main bersama, yang dulu kecil kita bergandengan berangkat sekolah, yang dulu kecil kita berbagi makanan bersama. Hari ini masih ada saudara kakak beradik yang bertengkar. Hari ini masih ada kakak beradik yang sumpah serapah. Hari ini masih ada kakak beradik yang bermusuhan, dendam hatinya karena urusan warisan, karena uang 1 rupiah, 2 rupiah. Hari ini kita lepaskan dendam itu, saudara. Hari ini kita lepaskan kebencian.
untuk orang-orang yang pernah kita benci. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kemuliaan. Mudah-mudahan fitri jiwa kita, bersih jiwa kita. Allah maafkan kesalahan kita, saudara-saudara kita juga memaafkan dan meridhai kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita, keluarga kita, orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita rukun tanpa permusuhan. Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang bermartabat, lingkungan yang islami, lingkungan yang bermadani. Dan mudah-mudahan kita berharap segala amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, baik yang sunnah maupun yang wajib, mendapat ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersih, tidak ada dosa karena memaafkan saudara-saudara kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.